Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Vera Kurniati. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah perkembangan sains modern. Yang pertama, menurut Isaac Newton pada tahun 1643 Masehi sampai 1270 Masehi adalah seorang fisikawan, matematika, ahli astronomi, filsuf alam, ahli kimiawan, dan teolog. Dia dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karyanya yang berjudul Principia Naturalis Principia Mathematica menjabarkan tentang hukum gravitasi dan tiga hukum gerakan yang mendefinisikan pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad ini. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya akan disampaikan pemateri berikut. Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bahar. Saya di sini akan melanjutkan tugas dari kelompok 5, yaitu mata kuliah Sejarah Sains Teknologi Modern. Menurut Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1895, ahli kimia dan biolog Prancis Louis Pasteur umumnya dianggap jembolan dan sejarah obat-obatan Pasteur memang menyuguhkan banyak sumbangan pemikiran penting bagi kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi yang paling menonjol pada dirinya ia mendapatkannya tentang teori baksil penyakit dan pengembangan teknik pencegahan lewat penyuntikan. Mungkin dari saya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Saya atas nama Victor Soni Susanto Lente dari kelompok 5. Dimana kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, bahwasannya dimana pada saat ini saya akan langsung menjelaskan poin yang ketiga, yaitu menurut Charles Darwin pada tahun 1809 sampai dengan 1882 Masehi adalah seorang naturalis yang teori evolusinya meletakkan landasan bagi teori evolusi modern dan prinsip garis keturunan yang sama atau common descent dengan mengajukan seleksi alam sebagai mekanismenya. Nah, ada satu hal yang paling menarik menurut teori Charles Darwin. Yang paling menggemparkan adalah bahwa nenek moyang manusia berasal dari keturunan kera. Nah, untuk menanti kejelasan selanjutnya, ayo teman-teman komen atau memberikan tanggapan terkait penjelasan atau teori yang dilakukan oleh Charles Darwin itu sendiri. Kami menunggu, atau mari kita sama-sama mendiskusikan terkait teori tersebut. Mungkin sekian dari saya. Akhir kata, selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, sejarah perkembangan sains modern menurut Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah orang yang pertama kali menemukan radio pada tahun 1943 yang dinyatakan oleh pemerintah Rusia. Namun, sempat terjadi kontroversi karena kantor paten Amerika Serikat menyatakan bahwa radio ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1904. Padahal Tesla lebih awal menemukan sinyal radio pada tahun 1895. Sekian dari saya, terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Saya Marianus Rezawan. Di sini saya akan menjelaskan, melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Saya akan membahas mengenai teori Albert Einstein. Oke, baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Albert Einstein. Albert Einstein adalah merupakan salah satu ilmuwan dunia, di mana Albert Einstein ini dikenal sangat hebat pada masa itu, pada abad ke-20. Dia merupakan salah satu ilmuwan dunia yang paling terkenal. Albert Einstein ini dikenal sebagai ilmuwan. Dia mengungkapkan dua teori, yaitu yang pertama teori relativitas dan yang kedua teori gaya berat Einstein. Dua teori ini yang membedakan antara satu sama lain. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara kedua teori ini. Yang pertama, teori relativitas. Sebenarnya teori ini merupakan dua teori yang bertautan satu sama lain. Teori khusus relativitas yang dirumuskannya pada tahun 1905 dan teori umum dirumuskannya pada tahun 1915 atau lebih dikenal dengan teori gaya berat Einstein. Jadi kedua teori ini dirumuskan itu tidak bersamaan. Jadi yang pertama itu pada tahun 1905 dan yang kedua itu 1915. Kita tahu sendiri bahwa Albert Einstein ini merupakan salah satu ilmuwan dunia yang paling terkenal. Jadi di sini saya membahas sedikit perbedaan antara teori yang pertama dirumuskan pada tahun 1005 dan 1915. Oke. Kedua teori ini teramat rumit. Karena itu bukan merupakan tempat di sini menjelaskan sebagaimana adanya, namun uraian ala kadarnya tentang soal relativitas khusus disinggung sedikit. Semuanya adalah relatif. Teori Einstein bukanlah sekadar mengunyah-ngunyah. Ungkapan yang nyaris menjemukan itu yang dimaksudkan adalah suatu pendapat matematik yang pasti tentang kaidah-kaidah ilmiah yang sebetulnya relatif. Itu merupakan teori dari Albert Einstein. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sekaligus penutup dari pembahasan teman-teman, mengucapkan selamat pesta Paskah buat teman-teman semua. Untuk Pak dosen, Pak Dani, selamat pesta Paskah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih.